Halo, perkenalkan nama saya Devari Bagia dari kelas I. NPM saya 251000333. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi kita bakal menjelaskan langsung aja mungkin ya. Nah, jadi gini, Pancasila itu bukan hanya sekedar sila yang sering kita hafalin waktu kita SD dulu, tetapi Pancasila itu lebih dari sekedar itu. Pancasila itu adalah dasar falsafah negara atau dasar negara, atau mungkin bahasa kerennya filosofis Grundlag, yang artinya segala hal yang menyangkut pemerintahan, hukum, dan kehidupan bernegara harus berlandaskan atau mengikuti nilai-nilai Pancasila itu. Kalau diibaratin, Pancasila itu kayak pondasi rumah. Nah, pondasi rumah itu bagi negara Indonesia. Kalau pondasinya kuat, pasti negaranya juga pasti akan kokoh. Jadi Pancasilanya harus kuat dulu, harus negaranya menjadi kokoh. Nah, secara hukum, kedudukan di Indonesia dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang bilang bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Jadi, semua undang-undang harus berlandaskan, harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila itu. Terus, gimana hubungannya Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Jadi di pembukaan Undang-Undang 1945 itu di 4 alinea, dan di alinea keempat disebut langsung sila kelima Pancasila. Artinya Pancasila memang ada di jantung konstitusi kita dulu. Dari situlah muncul istilah Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau sumber hukum tertinggi di Indonesia. Kalau kita tarik ke belakang, proklamasi 17 Agustus 1945 adalah momen lahirnya negara Indonesia. Sementara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah wujud cita-cita dari tujuan proklamasi itu. Jadi proklamasi itu tindakannya dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara adalah arah dan pedomannya. Sekarang kita lihat nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bisa kita lihat di pasal 29 yang menjamin kebebasan beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin di pasal 27 dan 28 tentang hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, ada di pasal 1 dan 18 yang menegaskan kalau Indonesia adalah negara kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, bisa kita lihat di pasal 2 dan 22E tentang MPR, DPR, dan pemilu. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin di pasal 33 dan 34 tentang ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan sosial. Jadi intinya Pancasila itu bukan cuma dasar moral dan etika, tapi juga dasar hukum dan pedoman hidup bangsa kita. Kalau nilai-nilai Pancasila itu benar diterapkan, maka menurut saya hukum di Indonesia akan adil, pemerintahannya bijaksana, dan rakyatnya juga sejahtera. Sebagai penutup, saya mau bilang, Pancasila itu bukan cuma sejarah, tapi juga panduan dan pedoman hidup untuk masa depan bangsa ini. Tugasnya kita sebagai generasi-generasi muda atau generasi-generasi penerus bangsa ini adalah menjaga dan mengamalkan nilai-nilai dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kita harus melakukan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah nonton video yang berkisar waktu 4 menit lebih ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih semuanya. Bye-bye.